sekretaris atau anggota, dan tidak dimintakan SK-nya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak dimintakan SK-nya. Jadi silahkan saja isi, apakah nanti komunitas baru dibentuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Selanjutnya saya kira ini seperti formulir pada umumnya ya, ragam jenis komunitas Bapak Ibu. Nah di sini ada disebutkan MGMP, KKG, MKKS, dan seterusnya. Apabila tidak ada disebutkan di sini seperti kami kemarin, FTPKN kan tidak disebutkan di sini. Jadi kami memilihnya komunitas yang lain, gitu ya. Bapak Ibu kalau bentuk bukan yang ada di atas ini, jangan paksakan harus ada di atas ini. Kita klik saja komunitas yang lain. Gitu. Selanjutnya, ya di sini diminta Bapak Ibu untuk mendeskripsikan komunitas. Ya, saya langsung saja ke situ ya. Karena yang lain ini saya kira tidak ada masalah ini, bisa dicermati masing-masing. Mendeskripsikan komunitas. Nah, di deskripsi komunitas yang diisi di sini, kalau formulirnya ini formulir yang online, Bapak Ibu, yang aslinya bukan screenshotnya, ketika kita klik di sini maka akan muncul keterangannya di bagian kanan sini. Nah, jadi di sini diminta kita menjelaskan secara singkat tentang komunitas kita. Apakah itu kedudukannya, apa aktivitasnya, diceritakan saja secara singkat tentang komunitas kita. Baik aktivitasnya, kedudukannya, dan lain sebagainya, sesuai nanti keterangannya ada sebelah kanan kok. Kalau yang online, karena ini screenshot nggak bisa Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa idealnya ini yang online, tapi karena semua sudah tertutup, saya tampilkan yang screenshot. Nah, selanjutnya yang penting adalah logo komunitas. Nah, kalau umpamanya komunitas yang saya sampaikan seperti tadi misalnya MGP mungkin sudah memang punya logonya. Seperti kami FTPKN sudah ada memang logonya. Tetapi kalau komunitas baru dibentuk, misalnya tingkat sekolah, antar sekolah baru mau dibentuk, mungkin belum ada logonya, silakan disiapkan dulu sebelum mendaftar. Karena logo diminta di sini ya Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya di sini ada link media sosial, baik itu Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, website. Ini tidak wajib diisi Bapak Ibu ya. Tidak wajib diisi, hanya nanti ketika komunitas kita dinyatakan lolos untuk didaftarkan di PMM, maka akan muncul ini di fitur komunitas kita. Orang bisa bergabung di Instagram kita, di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi begitu Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Karena ini tidak wajib. Kemudian Bapak Ibu, di sini di dalam pendaftaran ini, setiap komunitas itu diwakili oleh paling sedikit 2 penggerak dan paling banyak 3. Jadi silakan untuk mendaftarkan satu komunitas, paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang. Jadi 1 orang saja yang mendaftarkan Bapak Ibu ya, 1 orang saja yang mendaftarkan. Misalnya seperti kami kemarin, kebetulan saya sekretaris, Pak Darman ketua, Ibu Hermin Yekalaina sebagai anggota, saya yang mendaftarkan begitu. Jadi penggerak 2 kita yang daftarkan, yang penggerak 1 ya, yang mendaftarkan itu otomatis menjadi penggerak 1, yang didaftarkan menjadi penggerak 2 dan penggerak 3. Gitu. Pak Nyoman 1 menit lagi. 1 menit lagi ya? Ya teramat sangat singkat ya. Mungkin pasalnya bisa ditambah sedikit ya untuk sesi ini karena ini penting. Kita pertajam ditanya jawab Pak. Oh iya boleh. Begini Bapak Ibu, setelah mengisi form, maaf saya agak buru-buru. Bapak Ibu harus bergabung di grup Telegram, karena nanti segala informasi di grup Telegram. Setelah seperti ini misalnya Bapak Ibu ya, di Telegram. Ini saya sengaja juga screenshot seperti ini di Telegram. Lalu nanti informasinya begini Bapak Ibu. Yang pertama, pengumuman pertama adalah bahwa kita sudah diterima dan harus menonton ini. Harus menonton webinar ini. 2 webinar kami kemarin, saya kurang tahu kalau nanti gelombang 6. Selanjutnya kemudian yang 2, selain itu kita harus menyelesaikan topik 1 tentang kurikulum merdeka dan topik 2 tentang rencana pembelajaran. Ini idealnya saya kasih lihat dulu sebentar. Boleh Pak Salihuddin sedikit? Silakan. Atau saya nanti. Saya rasa sedikit sekali nih ya. Ya, kalau nanti ditanya jawab ya. Setelah itu kita akan menerima pengumuman apakah kita lulus atau tidak ya, nanti di Telegram juga Bapak Ibu. Nah, setelah pengumuman di Telegram,
bahwa kita lulus, maka masing-masing anggota komunitas diberi surat semacam surat panggilan. Ya, saya perlihatkan dulu. Untuk mengikuti webinar Bapak Ibu ya, dan mendaftarkan kembali mendaftarkan kembali komunitasnya. Apabila tidak, maka tidak akan terdaftar di PMM. Mana ini tadi ya? Ya ini. Jadi Bapak Ibu setelah menerima pengumuman kelulusan, maka akan dikirimi surat, yakinkan bahwa Bapak Ibu membuka email, itu email akun belajar ID ya, akun belajar ID yang didaftarkan, yang ini yang didaftarkan. Karena suratnya bukan masuk di akun pribadi, tetapi di akun belajar ID-nya Bapak Ibu. Nah, suratnya kurang lebih seperti ini. Ini maaf saya agak buru-buru. Nah, nanti pertama, penggerak harus melihat ulang lagi daftar nama ini, meyakinkan bahwa nama memang ada. Karena pada prinsipnya memang satu komunitas mendaftarkan 2 atau 3 orang, tapi lolos komunitasnya tidak berarti penggeraknya lolos semua, gitu. Bisa jadi satu komunitas mendaftar 3 orang, tapi karena 2 orang tidak mengerjakan tugas, maka hanya 1 orang yang lolos, gitu. Jadi idealnya bekerja sama semuanya mengerjakan. Kemudian selanjutnya mendaftar kembali di link yang akan diberikan. Yang mendaftarkan ini 1 orang Bapak Ibu ya, 1 orang yang mendaftarkan untuk 3 orang misalnya yang lolos, 1 orang saja yang mendaftarkan, dan 1 orang yang mendaftarkan itu otomatis menjadi penggerak 1 dan otomatis menjadi admin yang kemudian nanti di PMM dapat mengedit profil dan lain sebagainya, merencanakan webinar dan lain sebagainya. Dan nama yang akan muncul di di PMM itu nama penggerak 1 itu. Untuk sementara seperti itu penjelasan dari pusat, tapi ini masih pengembangan sehingga nanti suatu saat 3 atau 2 orang penggerak akan muncul namanya di situ sebagai penggerak komunitas itu. Kemudian nanti undangan webinarnya di sini Bapak Ibu ya, nanti sesuai dengan hari dan tanggalnya. Lalu kalau tadi mendaftarkan untuk fitur, mendaftarkan kembali untuk fitur PMM itu 1 orang yang mendaftarkan. Kalau registrasi untuk webinar masing-masing penggerak yang dinyatakan lulus, gitu ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing penggerak yang dinyatakan lulus harus mengikuti webinar terakhir. Saya kira tadi 1 menit sudah lewat saya lagi ya. Sangat buru-buru saya rasa ini. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin nanti di diskusi kita perdalam lagi. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan Pak Salihuddin. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih ini Pak Nyomang. Jadi mohon maaf ini Pak, karena waktu nanti kita pertajam di diskusi sebentar. Oke, kemudian kita akan mendengarkan berbagai aksi nyata dari pelaku langsung, yaitu ibu pendidik yang telah masuk dalam program guru penggerak dan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara konsisten. Mereka hari ini sebagai narasumber praktik baik yang akan membagikan best praktisnya kepada Bapak Ibu sebagai bahan motivasi bagi kita semua. Saya perkenalkan Ibu Alseris dari SDN Leoknyo ya, dan Ibu Wiwik Susilowati dari Kota Palu ini. 2 ibu yang bersemangat ya, yang sangat antusias ya di dalam membagikan bagaimana best praktisnya kepada kita semua. Mari kita dengarkan. Saya persilakan Ibu Alseris dan Ibu Wiwik Susilowati berbagi waktu untuk kesempatan 15 menit ke depan. Silakan Ibu. Halo Bu Alseris. Bu Wiwi. Teleponnya belum dibuka katanya. Ada tadi. Kayaknya Ibu Wiwi. Halo Bu Wiwi. Tolong, atau Ibu Alseris ya, siapa yang duluan silakan. Apakah Ibu Wiwi atau Ibu Alseris ya? Halo? Nampaknya ada gangguan ya. Halo Bu Wi. Bu Alseris. Mikrofonnya Bu Alseris belum dibuka. Ya. Hostnya tolong dibuka mikrofonnya Bu Alseris.
Halo? Bu Nun? Sudah? Oh ya, Bu Bibi ya, silakan. Ya, halo, terima kasih Pak Salehuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, masih sudah sore ya barangkali ya Pak. Selamat sore, mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang terhormat Bapak Kepala Balai dan beserta rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Mohon maaf mungkin saya belum begitu kenal. Saya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Semoga saya tidak salah pemahaman Pak untuk membagi praktik baik, karena kemarin undangan saya sempat bingung dan bertanya apakah saya berbagi apa yang sudah kami lakukan ataukah memberikan materi bagaimana itu berbagi praktik baik. Tapi mungkin di ruang ini seperti penyampaian tadi sebelumnya bahwa kami mungkin untuk tingkat SD dan SMP Pak ya mungkin akan berbagi praktik baik seperti apa sih yang sudah kami lakukan di sekolah yang ada hubungannya dengan IKM tadi karena sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Mungkin saya share screen ya Pak. Ya, halo. Ya, nampak sudah. Belum ya. Belum nampak. Belum ya. Sebentar, masih datang. Yang dua itu baru banyak. Ya, apakah sudah nampak Bapak? Iya, sudah nampak. Ya, terima kasih Bapak. Kami hanya sekedar ingin berbagi apa yang sudah kami lakukan, mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman. Kebetulan kemarin Pak, saya itu adalah koordinator angkatan pertama setelah ada bergelut perkembangan terbaru, ternyata koordinator ada wali-wali dari tiap kelas. Kebetulan kemarin saya koordinator semua dan saya terlibat langsung di 3 proyek. Kebetulan baru-baru proyek terakhir ini yang sedikit agak luas karena kami mengundang dari beberapa sekolah, kemudian kepala-kepala sekolah juga tingkat SD juga kami mengundang. Praktik baik kami kemarin itu adalah tentang proyek ketiga, di mana di proyek ketiga ini adalah salah satu yang kami pilih mengingat tema yang diberikan oleh pemerintah kemarin ada 7. Kami mengambil 3 tema, yaitu kewirausahaan, suara demokrasi, dan gaya hidup berkelanjutan. Tapi yang proyek terakhir adalah tentang kewirausahaan. Di kewirausahaan ini yang kami lakukan kemarin, pertama itu kami kolaborasi dengan guru mata pelajaran dalam penyusunan modul proyek dan bahan bacaan proyek. Nah, ini yang selalu menjadi kendala untuk teman-teman yang di IKM yang mandiri berubah dan mandiri berbagi mungkin yang ikut. Nah, itu kami sempat mendapat undangan berapa kali untuk berbagi ke sekolah lain dalam hal implementasi kurikulum Merdeka Pak. Yang kami lakukan, kemudian kami membuat ini kemarin langkah-langkah yang kami lakukan ini pembuatan jadwal kegiatan kami. Tapi ini mohon maaf ini yang proyek 3 karena proyek 1 saya sudah pernah menyampaikan, jadi ini saya tampilkan yang proyek 3 lagi. Kemudian ini persiapannya. Persiapan pelaksanaan proyek 3 tentang kewirausahaan, di mana di sini siswa kami mengajak keluar untuk mendapat himbauan tentang bagaimana pelaksanaan dari proyek. Kami memilih 2 kegiatan Pak kemarin, yaitu bazar dengan pameran karya di akhir tahun. Nah ini, kemudian ini penyampaian di kelas-kelas terkait dengan bahan bacaan yang harus kami bagikan atau materi dari guru yang terlibat, yang kolaborasi tadi. Kemudian ini mereka memilih dan menentukan apa yang akan dilakukan pada kegiatan pertama itu bazar. Mereka siswa ini merinci bahan dipandu oleh guru yang terlibat MAPE dalam hal pembuatan produk maupun bagaimana melakukan atau menentukan harga jual dari produk yang akan dijual atau yang dipamerkan kelak. Kemudian ini kami melibatkan
guru TK, kebetulan terlibat itu guru, ada 3 bidang studi, TIK, IPS dengan prakarya. Ini anak-anak dipandu untuk membuat kupon bazar dan selebaran dalam bentuk selebaran atau poster seperti ini. Ini ada beberapa kelompok dibagi untuk membuat selebarannya. Ya, ini mohon maaf, ini saya hanya menampilkan beberapa foto karena kemarin sempat laptop saya terserang virus yang semua file habis sehingga hanya ini yang bisa terselamatkan. Ini ada kegiatan anak-anak saat mendekati pelaksanaan bazar. Jadi ini ada di ruang-ruang kelas masing-masing mereka. Ini merancang tadi selebaran dan poster di bawah bimbingan guru mata pelajaran. Nah, ini mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan bazar di sekolah-sekolah. Kebetulan ada ruang terbuka kami yang itu bisa dimanfaatkan anak-anak karena di situ dibuat nyaman dengan dilukis dindingnya. Ya, ini anak-anak membuat menyiapkan tempat pelaksanaan bazar, pemasangan spanduk pelaksanaan bazar yang ada di sekolah di ruang terbuka. Ini kegiatan pembukaan bazar oleh kepala sekolah Bapak Kisman. Dalam hal ini kami membuat tertutup dulu sebelum dibuka oleh beliau. Nah, ini guru-guru dan para murid mengikuti pembukaan kegiatan bazar di sekolah. Mereka berada di depan-depan ruang-ruang kelas karena kebetulan tempat pelaksanaan bazar berdekatan dengan ruang kelas. Nah, ini pembukaan dengan pengguntingan pita oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah anak-anak yang jaga untuk di tempat-tempat bazar. Nah, ini untuk kegiatan 2, Pak, karena 1 tahun kemarin itu untuk tema 3 kami melaksanakan 2 kegiatan, nanti adalah pameran karya, gelar karya. Ini menyampaikan setelah selesai bazar, kami menyampaikan kembali kegiatan berikutnya di semester 2 itu adalah pembuatan karya. Berbahan kami sudah memilih berbahan dasar limbah yang ada di lingkungan sekolah. Ini dihimbau dulu anak-anak, diarahkan, kami memberikan apa yang harus dibuat nanti, menentukan kapan pelaksanaan kita sepakati kepada anak-anak. Nah, ini adalah mereka kesehariannya membersihkan sesuai jadwal, membersihkan gelas-gelas minuman dan aqua yang ada di sekitar secara berkelompok dan per kelas. Ini contoh bahan yang harus mereka kumpul, saya ambil dokumennya yang seperti ini, kemudian nanti ada pembersihan, proses pembersihannya, ini bahan yang dibutuhkan, kemudian ini bentuknya yang akan dijadikan atau dibuat bahan seperti apa. Nah, ini anak-anak sedang melakukan proses pembuatan, ada sebagian ini foto yang sudah jadi, karena foto tidak semua saya sempat tayangkan sini. Nah, ini prosesnya, Pak. Kemudian ini yang hasilnya sudah anak-anak. Mohon maaf tidak sempat. Nah, ini kegiatan pameran kemarin kami kebetulan begitu di bulan 5 sudah banyak hasil anak-anak itu, kami sempat diundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ini ada kami sempat pamerkan sampai di Project 3. Kebetulan Project 3 kemarin masih sementara berlangsung di bulan 5. Kemudian mungkin di sebelahnya sini ada karya, ini pelatihan kami sempat kemarin melakukan, termasuk bagian dari kompetensi dari kepala sekolah, maka sekolah itu diminta memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, maka kami kemarin mengadakan pelatihan ke masyarakat yang sasarannya adalah para anak-anak yang mungkin tidak lanjut sekolah untuk SMA atau tidak lanjut sekolah dari tingkat SMP mau ke SMA, atau para ibu-ibu rumah tangga yang maksudnya hanya di rumah dan tidak mempunyai pekerjaan, ini yang kami rekrut. Nah, ini adalah hasil karya mereka yang di sebelah kanan di bawah, Pak. Nah, ini kami sempat pamerkan. Nah, ini kalau yang ini adalah launching gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila kemarin tanggal 21 sampai 22 Juni, itu bertempat di sekolah.
ini kami pamerkan ada 3 stand, ini khusus stand karya selama proyek, pelaksanaan proyek, ada 1 stand karya dalam bentuk makanan, olahan makanan kemarin, dan yang 1 stand adalah gelar karya modul ajar yang sempat kami buat bersama teman-teman 10 mata pelajaran yang ada di sekolah. Ini yang banyak sekali mengundang dari luar, Pak, termasuk ini yang kami ambil ini adalah dari kunjungan langsung dari mana ini? Dari Parigi, atau kalau saya tidak salah ya. Ini ya, dari Parigi langsung. Ibu, mohon maaf, Bu, setengah menit lagi, Bu, ya. Ya, sudah, Pak. Oh, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Mas ya. Pak Saleh, mungkin mudah-mudahan saya tidak salah pemahaman. Yang dimaksud berbagi ini adalah yang ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi Susilawati. Kemudian saya beri kesempatan kepada Ibu Alseris, Bu. Lama kurang lebih 7 menit atau 8 menit ya. Silakan, Bu. Saya hentikan dulu, Pak. Saya stop. Jangan sampai di sudut jembatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perkenalkan diri. Saya Alserli Songko dari SD Impres Leoknyo, Kecamatan Luhuk Utara, Kabupaten Banggai. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan berbagi praktik baik. Walaupun apa yang kami lakukan juga mungkin lebih baik dari teman-teman yang lain. Burung maleo ada di Banggai, burung cendrawasih di Papua. Menyongsong IKM beramai-ramai, mengarung merdeka belajar kita bersama. Baik, saya langsung saja ya Pak, saya share screen. Karena saya juga tidak tahu mau mulai dari mana, kemarin diberitahu untuk menjadi narasumber, jadi saya mulai saja dari awal, sebisanya saya. Saya hanya menayangkan saja, nanti Bapak Ibu melihat ya. SD Impres Leoknyo bergerak bersama dalam keberagaman, maju perlahan tapi pasti dalam perubahan. Kalian ini semua sudah ada sama kita. Ini adalah visi misi. Ini yang ada di kami, yaitu digitalisasi sekolah. Mungkin di teman-teman lain juga sudah ada. Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Untuk Kabupaten Banggai, di kami di sini sudah ada 5 sekolah sebenarnya membentuk komunitas praktis ya. Ini ada 5 sekolah, SD Katolik, Kecamatan Luhuk, SD Impres 5 Luhuk, SD Impres Leoknyo, dan SD Impres Po. Nanti kegiatannya akan saya tayangkan. Kami sudah melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila dengan pilihan tema tahun pelajaran 2021-2022 yaitu kewirausahaan, mengubah sampah jadi barang yang berguna. Sudah terlaksana, kearifan lokal, makanan tradisional nol beras itu di bulan Juni. Selanjutnya sudah dirancang tahun pelajaran 2022 dan 2022-2023 itu yang sudah termasuk kelas 2 dan kelas 5. Tema semester 1 oleh teman-teman guru masih meminta kewirausahaan, dan semester kedua berkebinekaan global. Itu sudah lintas Sulawesi, namanya Lingkar Sulawesi nanti temanya. Selanjutnya aksi nyata implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang sudah kami laksanakan di sekolah. Yang bisa kami cover adalah ada 13 di sini. Bapak dan Ibu bisa melihat kegiatan yang sudah kami upload di YouTube dengan link kami yang ini.
Dapat juga Bapak Ibu melihat kegiatan sekolah kami di website sekolah SD Impres Leoknyo sch.id. Praktik baik yang telah dilakukan oleh kepala sekolah yaitu mengimbaskan hasil-hasil lokakarya 1-7, menyampaikan tips mengikuti PSP dan penerapan IKM di sekolah kepada teman-teman dari Kabupaten Sigi yang datang berkunjung, membantu teman kepala sekolah terdekat yang mau mendaftar PSP, membahas berbagai isu terkini bersama guru-guru di sekolah, bersama-sama seluruh guru melakukan bedah kalender pendidikan, bersama-sama guru komite melaksanakan analisis CP, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya belajar, berbagi praktik baik dengan komunitas L2PS, mengimbaskan IKM kepada salah satu sekolah PSP Angkatan 2 di Kecamatan Luwuk Utara. Dan yang terakhir saat ini, komunitas K3S Luwuk Utara, komunitas KKG Luwuk Utara, terdaftar di Kementerian Dikbudristek. Cuma itu mungkin nanti bisa beralih menjadi sebuah komunitas yang akan kita daftarkan, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kami berbagi bagaimana komunitas LP2S itu. Ini adalah ketika sekolah kami menunggu teman-teman dari sekolah lain untuk bersama-sama menuju SD Inprespo. Ini launching perdana kegiatan komunitas L2PS. Ya, di sini ada Ibu Salma, ada Ibu Salma, ada Ibu pengawas Kecamatan Luwuk. Teman-teman yang lain kebetulan tidak sedang foto bersama di situ. Ini adalah kegiatan guru komite berbagi pada saat kegiatan LP2S ini, L2PS, Luwuk Utara, Pagimana, dan Simpang Raya. Ya, ini adalah teman-teman kepala sekolah dan guru-guru. Nah, selesai kegiatan L2PS. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan videonya sebentar. Bagaimana teman-teman guru belajar. Ya, sudah muncul Pak? Boleh, muncul. Adalah kegiatan salah satu guru komite kelas 4. Bentar Pak, silakan. Ya, saya share screen lagi salah satu kegiatan kita.
Ini adalah kolaborasi dengan lintas guru kelas 6 ini dan guru kelas 3 yang bersama-sama dengan komite pembelajaran, karena diutamakan adalah kolaborasi, maka kami melibatkan mereka supaya sebentar ketika mereka juga akan melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila sudah terbiasa, dan ini memang sudah ada di YouTube. Ya, mohon maaf Bu, tinggal Ini baru salah satu, ini hanya salah satu yang bisa kami tampilkan karena waktunya sangat terbatas. Barangkali kami stop sharing saja supaya bisa kami tampilkan yang lainnya, karena mungkin di teman-teman lain juga ada. Selanjutnya kami tampilkan kegiatan imtak di tiap hari Jumat. Ya, satu video lagi Bu ya. Ya Pak. Mohon maaf Bu ya, waktu Siap, sudah siap. ini. Ini adalah Asmaul Husna yang dilatihkan kepada anak-anak. Ya. Demikian Pak, masih banyak yang akan kami tampilkan karena waktu yang terbatas. Demikian kami kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa masing ya buat Ibu berdua yang sudah membagikan Bu ya praktek baik kepada kita semua. Ini menjadi tentunya bahan pengayaan bagi kita semua yang ada di ruangan meeting ini ya. Burung merak indah bulunya, hati penasaran siapa yang punya. Kita menuju ke sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu, mari kita bertanya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu yang raise hand ya, atau angkat tangan, raise hand melalui raise hand Bu ya. Untuk sesi 1 saya persilakan 2 penanya, sebutkan nama, asal dan alamat. Serta ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Namun tidak usah Bu disebutkan baju yang dipakai di mall mana. Bagi ibu-ibu tidak usah diperkenalkan merek lipstik yang dipakai hari ini apa dan sepatu yang digunakan saat ibu bidar ini jenis kulit rusa atau kulit buaya, itu tidak perlu ya Bu ya. Silakan untuk 2 penanya. Mana yang resen? Ya silakan Pak Perdi Bumbungan ya, silakan Pak Perdi Bumbungan. Pak Perdi Bumbungan, silakan. Halo Pak Perdi. Nanti Pak Perdi, setelah Pak Perdi Bumbungan, saya persilakan Ibu Satriani ya, Pak Perdi dulu. Silakan Pak. Mic-nya Pak Ferdi belum dibuka Pak. Iya, tolong dibukakan dulu Bu. Soundnya ini. Benonon buka. Iya, silakan Pak Ferdi membuka sendiri, sudah silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Halo. Suara Ya, saya sudah bisa terdengar? silakan. Kedengaran. Ya, saya langsung saja tanpa saya berpantun agar kita minta waktu. Mohon izin. Saya tidak tahu akan bertanya kepada siapa, tetapi mohon yang bisa menjawabnya ini bisa ada pencerahan bagi kami. Saya Ferdi Bumbungan, Ketua MDMP ITS Kabupaten Sigi, sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada awal bulan Juni
saya sudah mencoba mendaftarkan komunitas belajar kami, MGMP IPS Kabupaten Sigi, dan kami juga sudah melalui beberapa rangkaian tes yang diwajibkan, sama seperti yang telah ditampilkan oleh pemateri tadi. Tetapi pada saat pengumuman, mungkin belum rezeki, komunitas kami MGMP IPS terpanggil untuk menjadi komunitas belajar gelombang kedua pada saat itu. Pertanyaan kami adalah, apakah mungkin karena sekolah kami, saya mendaftarkan 3 orang anggota saya dari MGMP IPS. Apakah mungkin karena sekolah kami, 3 orang yang terdaftar ini belum terdaftar sebagai sekolah penyelenggara kurikulum merdeka, sehingga kami belum lolos, atau komunitas belajar kami belum lolos. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung saja ya kepada Pak Darman dan Pak Nyoman. Silakan untuk menjawab supaya kita tidak tersisa nanti pertanyaannya. Nanti Ibu Satriani menyusul nanti ya. Silakan Pak Darman dan Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Ya. Oh ya, saya duluan Pak Darman, nanti tolong Pak Darman tambahkan. Jadi saya pribadi tidak bisa mengatakan bahwa karena belum mendaftar IKM kemudian itu menyebabkan tidak lolos. Yang pertama adalah di dalam formulir memang ada ditanyakan. Salah satu pertanyaannya, apakah sekolah Anda sudah melaksanakan IKM? Jawaban ada 2, ya atau tidak. Begitu ya, apakah sudah masuk PMM dan lain sebagainya, ada seperti itu di form-form yang tadi. Tetapi juga ada beberapa persyaratan yang lainnya tentunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika satu komunitas diusulkan, mungkin 2-3 orang, tidak mesti semua penggeraknya yang diusulkan itu lolos, walaupun mungkin ada satu yang lolos. Karena ada persyaratan, yaitu di mana tugas harus dikerjakan, harus selesai. Harus mengikuti webinar, 2 webinar. Kalau kami dulu ya, saya kurang tahu sekarang ini, kurang tahu juga pada saat Bapak. Kemudian harus menyelesaikan dua topik pelatihan mandiri di PMM sampai aksi nyata. Jadi sampai aksi nyata maksudnya sudah terupload di PMM aksi nyatanya. Dan aksi nyata di PMM itu hanya mengakomodir dokumen dalam bentuk PDF. Ada juga saya lihat apakah itu kekeliruan atau bagaimana, aksi nyata yang dalam bentuk video dibuat kemudian diupload di fitur bukti karya. Lalu kemudian tidak mengupload PDF-nya di fitur pelatihan mandiri dalam bentuk aksi nyata begitu. Dan aksi nyata juga itu ada ininya ya, kriteria-kriterianya. Jadi misalnya dokumen aksi nyata apa yang dilakukan, kemudian refleksinya seperti apa, kemudian dokumen dalam bentuk dokumentasi ya, foto-foto kegiatan yang dilakukan begitu, atau dokumen pendukung lainnya. Dan itu dijadikan satu dalam bentuk PDF kemudian diupload di aksi nyata. Jadi ada ini lain juga Pak ya, mungkin kalau saya sih tidak terlalu meyakini bahwa karena belum mendaftar IKM, karena justru komunitas ini diusulkan untuk mendorong percepatan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi itu barangkali dari saya, Pak Darman mungkin bisa tambahkan. Saya kira sudah pas, karena memang ya kalau menurut saya juga bukan karena faktor belum terdaftarnya di IKM ya. Mungkin Bapak belum menyelesaikan tugas-tugas itu sampai aksi nyata, sepertinya itu. Ya, begitu Pak. Jadi Pak Edi, jadi bukan karena lirikan, bukan karena senyuman Pak ya, tapi mungkin ada hal-hal yang tertentu yang mungkin masih bisa perlu ditinjau kembali Pak ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sekolah Bapak itu apakah karena tidak menyelenggarakan kurikulum merdeka, nah ini sebetulnya menurut Pak Nyoman dan Pak
Daman bahwa itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu merupakan hal yang nyata, tapi mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut dari berbagai komponen-komponen yang disebutkan tadi yang tidak dapat diakomodir oleh Bapak selaku peserta untuk masuk. Pak Moderator, mohon maaf Pak Moderator, apa boleh saya perlihatkan sedikit bentuk aksi nyata yang kami ajukan kemarin, walaupun itu belum tentu benar. Artinya ini kan namanya komunitas belajar, kita semua belajar. Artinya saya bisa tunjukkan supaya menjadi inspirasi mungkin. Tentu Bapak Ibu yang lain mungkin tentu bisa membuatnya lebih bagus lagi daripada yang saya buat. Tapi maksudnya kalau boleh saya perlihatkan apa yang kami lakukan kemarin. Ya silakan bagus itu Pak. Menjadi ini. Ya. Silakan ya, Pak. Saya share screen dulu ya. Boleh. Mana ya, tertutup tadi ya. Ini tertutup tadi waktu karena saat buru-buru tadi ya. Bentar. Ya di sini ya sudah kelihatan layar saya Pak Salibudin? Ya sudah Pak. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menyelesaikan dua topik. Yang pertama topik kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu. Topik kurikulum merdeka ini ada 2 modul di dalamnya, ada beberapa materi. Begitu juga perencanaan pembelajaran. Kalau perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu, di sini ada dari PAUD sampai dengan SMA, SMK. Jadi kalau karena kami kesetaraan dan PAUD, memilih kami salah satunya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin yang dari sekolah kan jelas SMA ya SMA, SMP ya SMP begitu. Jadi memilih salah satunya. Saya contohkan di sini misalnya saya sudah membuat, ini masih menunggu validasi Bapak Ibu ya. Ini contoh dari aksi nyata yang kami buat kemarin. Jadi ini fitur aksi nyatanya. Ini contohnya ya. Jadi saya di aksi nyata itu Bapak Ibu biasanya ditawarkan 4-5 pilihan aksi nyata yang kita buat dari satu topik. Nah, di sini saya kebetulan memilihnya untuk merumuskan visi misi satuan pendidikan sesuai dengan materi yang diberikan. Begitu. Jadi ini rumusan visi misi ya. Kemudian ini dokumennya. Jadi saya mengikuti apa yang ditampilkan dalam materi pelatihan itu, yaitu pertama dengan merumuskan indikator visinya. Kemudian indikator misi, barulah kita merumuskan visi misi, begitu di sini. Barulah merumuskan visi misi ya, di sini visi misi. Lalu merumuskan tujuan, karena kami kesetaraan dan PAUD layanan programnya, maka ada tujuan umum, tujuan PAUD lain, tujuan paket A, paket B, paket C juga lain. Lalu langkah berikutnya adalah refleksi. Nah, refleksi ini Bapak Ibu, kita boleh memilih cara sendiri apabila kita punya cara sendiri, atau memilih di dalam perpustakaan belajar kalau tidak salah namanya itu. Di perpustakaan belajar itu ada di aksi nyata itu ada memang link untuk menuju ke perpustakaan belajar itu, di mana di dalamnya ada 6 pilihan cara untuk melakukan refleksi terhadap aksi nyata kita. Tapi kalau kita punya cara sendiri, tidak memilih salah satu dari 6 cara itu tidak apa-apa. Nah, kebetulan di sini saya memilih salah satu cara dari 6 cara yang ditampilkan itu, yaitu ini ya, umpan balik, sampaikan, tanyakan, berikan. Jadi ini yang saya pilih, sampaikan apa yang disampaikan, kemudian tanyakan apa yang ditanyakan, lalu berikan gitu ya. Jadi di samping dokumen ada refleksi. Dokumen apa yang kita buat ada refleksi dari apa yang kita lakukan. Lalu ditampilkan juga bukti bahwa kita melakukan itu dalam bentuk foto-foto. Karena di aksi nyata ini hanya mengakomodir PDF, tidak mengakomodir video. Jadi foto-foto seperti di sini, misalnya saya di sini menampilkan bagaimana saat kami di satuan pendidikan kami merumuskan visi misi itu bersama-sama dengan seluruh warga satuan pendidikan. Lalu setelah merumuskan visi misi, kami melakukan refleksi. Ini ini dokumentasinya. Namun sesungguhnya sebelumnya kami melakukan dulu mengidentifikasi harapan warga sekolah, warga satuan pendidikan ya, atau warga sekolah. Kalau kami kan
karena ada paket A, paket B, paket C yang usianya juga beragam. Ya ini fotonya ya, kami mengidentifikasi dulu. Lalu dari sini nanti kita akan menerima umpan balik. Ini contoh, salah satu contoh aksi nyata kami yang kami buat. Nah, yang aksi nyata seperti ini untuk persyaratan bisa lolos komunitas kita itu ada 2, yang di kurikulum, yang di topik kurikulum dan topik perencanaan pembelajaran. Ketika kami lolos kemarin sudah terdaftar di PMM, kami punya komunitas. Namun masih tetap kami harus menyelesaikan satu lagi kursus atau pelatihan sampai aksi nyata, yaitu dalam perencanaan PAUD. Sehingga kami membuat lagi perencanaan PAUD kemarin, barulah kami bisa melaksanakan webinar, Bapak Ibu ya. Jadi makanya kami akan melaksanakan webinar nanti hari Senin ya Pak Darman ya, hari Senin. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang sudah login ke PMM dapat mengikuti, yang sudah mengikuti kami ada 40 orang di sini ya. Anggota dari komunitas kami hari Senin nanti kami akan melakukan ini ya, webinar. Kurang lebih seperti itu contoh ininya Pak Salahuddin ya, aksi nyatanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Jadi ibu-ibu khususnya kepada Pak Perdi ini jangan putus asa Pak ya, coba terus konsolidasi, kemudian menambahkan apa yang perlu ditambahkan, sehingga saya yakin untuk angkatan 6 ini nanti Pak Perdi punya komunitas ya, ini akan bisa sama. Saya daftarkan ya. Juga seperti komunitas Pak Darman dan Pak Nyoman. Oke, saya persilakan untuk penanya kedua Ibu Satriani ya. Sebelumnya ini ada Bapak Redmi atau Ibu Redmi ini, tolong renem dulu ya. Saya persilakan Ibu Satriani, silakan. Tolong co-host dibuka dulu. Ibu Satriani di-oke-kan, Bu. Di-oke atau di-accept? Oh, tidak jadi dia. Jadi. Oh ya, sudah. Silakan Ibu Satriani. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya off kamera berhubung jaringan kami di sini tidak stabil, Pak. Mohon maaf. Apakah suara saya kedengaran? Ya, alhamdulillah bagus Bu. Silakan lanjut. Oh ya, oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak moderator. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Sangat berharga pembelajaran hari ini. Saya langsung ke pertanyaan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Satriani, CGP Angkatan 4 Kabupaten Morowali, dan sekolah kami SMP Negeri 4 Wita Ponda tahun ini telah lolos menjadi sekolah penggerak tahap 2. Jadi kami baru selesai melaksanakan PKP kemarin dan sementara aksi nyata untuk di sekolah. Jadi ada beberapa aksi nyata yang sudah kami lakukan, hanya saja setelah hari ini saya mengikuti rapat atau webinar ini, saya baru menyadari bahwa sejujurnya kami belum bergabung di komunitas belajar di PMM. Memang kami sudah login ke PMM semuanya, guru-guru kami sudah login ke PMM, tapi kami belum punya komunitas belajar di sana. Pertanyaan saya, kebetulan kemarin kegiatan di selama pembelajaran program pendidikan guru penggerak kami itu digerakkan untuk membuat komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Artinya bukan cuma di sekolah, tetapi di lingkungan pendidikan kami CGP harus membuat sebuah komunitas praktisi. Pertanyaan saya, apakah boleh komunitas praktisi di sekolah yang telah kami buat, kami alihkan sebagai komunitas belajar di PMM? Itu yang pertama. Terus kedua, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak, apakah kepala sekolah kami harus menjadi salah satu penggerak yang akan didaftarkan di yang sebagai salah satu penggerak yang didaftarkan di komunitas belajar di PMM nanti?
karena di komunitas praktisi kami yang di sekolah yang menjadi koordinator itu kebetulan saya sendiri. Jadi kalau memang bagaimana kalau memang saya harus mendaftarkan komunitas praktisi kami bisa didaftarkan sebagai komunitas belajar, otomatis saya sebagai penggerak satu yang akan mendaftarkan. Nah, itu tadi pertanyaan saya, apakah kepala sekolah saya harus saya daftarkan sebagai salah satu penggerak. Yang berikutnya, ini tadi ada jawaban untuk pertanyaan Pak Ferdi tentang aksi nyata. Nah, pertanyaannya aksi nyata itu, misalnya yang didaftarkan penggerak ada 3, di situ paling banyak 3, minimal 2. Nah, apakah semua penggerak yang didaftarkan di komunitas ini, apakah semuanya masing-masing membuat aksi nyatanya atau satu aksi nyata untuk 3 penggerak? Contohnya tadi aksi nyata yang dicontohkan oleh Pak Nyoman ya, mohon maaf kalau salah nama, Pak Nyoman itu tentang visi misi sekolah. Sedangkan kan kita di sekolah itu merumuskan visi misi itu bersama-sama, pastinya merumuskan visi misi itu bersama-sama, dan sudah pasti juga bentuk aksi nyatanya sama, seperti itu. Kalau misalnya kami harus ambil bentuk aksi nyata yang seperti itu. Terus yang kedua, pertanyaan saya rasa bukan yang kedua, sudah pertanyaan yang kesekian. Untuk aksi nyata, apakah boleh aksi nyata itu saya ambil dari aksi nyata yang saya lakukan di CGP, di kegiatan program guru penggerak. Itu, seperti itu. Nah, berikutnya, pendaftaran angkatan 6, bagaimana kami bisa sudah pasti insya Allah kami akan mencoba mengikuti pendaftaran angkatan 6 untuk pendaftaran di komunitas belajar di PNM, di mana kami harus bisa mendapat informasi yang lebih rinci tentang pendaftaran angkatan 6 ini. Lalu yang terakhir ini untuk BGP Sulawesi Tengah. Kemarin kami ketika PKP sekolah penggerak itu masih ditangani oleh LPTK IPA yang menangani PKP kami. Nah, sekarang jika sekolah penggerak dialihkan ke BGP Sulteng, pertanyaan kami adalah bagaimana dengan follow up kegiatan kami sebagai sekolah penggerak. Karena kami bukan sekolah mandiri, bukan IKM mandiri, sudah pasti kami sesuai dengan informasi yang kami dapat di PKP bahwa kami akan mendapat bimbingan lanjutan dari LPTK. Waktu itu masih LPTK. Berarti pertanyaan sekarang, sampai hari kemarin kepala sekolah saya pun sempat bertanya ke saya. Saya pun bingung mau menjawab apa karena saya bukan kepala sekolah. Seharusnya saya yang bertanya ke kepala sekolah. Sampai hari kemarin seakan-akan jaringan kami itu terputus, komunikasi kami terputus tentang kegiatan kami selama kegiatan lanjutan kami dari setelah PKP guru penggerak. Jadi itu kami seakan-akan seperti dia ibaratkan teman saya kemarin, kita seperti anak ayam kehilangan induk. Kami memang sih kami harus belajar itu ke sana, tetapi sesuai dengan prosedur, sesuai dengan perjanjian yang kami dapatkan bahwa kami akan ada follow up lanjutan, ada tindakan lanjutan untuk kami yang sekolah penggerak. Jadi mohon pencerahannya Bapak Ibu, karena di mana lagi kami bisa mengeluh selain, makanya saya berusaha masuk di Zoom hari ini karena ada beberapa poin yang ingin sekali kami sampaikan untuk mewakili kepala sekolah saya dan juga teman-teman saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sedih juga ini mendengar ini pertanyaan yang kelima Bu ya. Kasihan juga ya, tapi mungkin saya ulangi kembali Pak Darman dan Pak Nyoman, ada 5 yang diajukan oleh Ibu Satriani ini. Yang pertama, apakah boleh komunitas praktisi dialihkan sebagai komunitas belajar PNM? Apakah kepala sekolah bisa didaftarkan sebagai penggerak? Kemudian aksi nyata, apakah dibuat oleh ketiga-tiganya? Kemudian aksi nyata, apakah boleh dari calon guru penggerak? Dan pendaftaran angkatan 6 ini, sekedar informasi Ibu, telah berakhir pada tanggal 27 Juli untuk angkatan kelima ya, dan mungkin angkatan ke-6 ini berakhir pada 15 Agustus. Lalu yang terakhir itu yang sangat menyedihkan, ya katanya Ibu Satriani tadi, kemana saya akan bertanya? Nah, jangan takut Bu, sudah ada balai guru penggerak ya.
kita akan sama-sama melangkah. Tapi saya persilakan dulu Pak Darman dan Pak Nyoman untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Ibu Satriani. Silakan. Pak Nyoman, bagaimana? Siapa dulu? Oke, ya saya duluan Pak ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Salihudin. Jadi Pak Darman saya coba jawab ini beberapa saja. Nanti selebihnya Pak Darman yang jawab karena ini juga terkait dengan BGP, pertanyaan-pertanyaan, 2 pertanyaan terakhir. Pak Darman ini kan dari BGP. Jadi sekaligus menambahkan nanti jawaban yang kurang dari saya atas pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Jadi pertama itu apakah komunitas praktisi yang sudah dibentuk di sekolah boleh dialihkan? Mungkin bahasa saya tidak dialihkan, diusulkan saja menjadi komunitas belajar yang nantinya bisa terdaftar di di PMM itu Bapak Ibu ya. Jadi komunitas yang didaftarkan di PMM, saya katakan tadi di awal sempat juga kalau tidak salah bahwa tidak mesti mungkin kita berpikir harus legalitas dan lain sebagainya ya. Seperti MGMP harus mungkin ada RT, ada SK dan lain sebagainya tidak. Jadi boleh komunitas yang baru dibentuk, tapi kan yang penting ada penggeraknya, lalu ada anggotanya, satu visi, istilahnya ya satu frekuensi lah, tujuannya apa, normanya apa, aturan apa yang disepakati, dan ada hal-hal yang bisa dibagikan, keterampilan atau pengetahuan yang bisa saling berbagi di dalamnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah kepala sekolah kalau sudah menjadi kepala sekolah penggerak ya harus menjadi penggerak komunitas lagi? Tidak harus Bapak Ibu ya, tidak harus menjadi, tetapi bisa menjadi komunitas. Kan ada mungkin dibentuk komunitas kepala sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak bikin komunitas, boleh diusulkan menjadi komunitas tersendiri yang terdaftar di PMM, nanti diberi nama apa begitu. Jadi boleh silakan. Jadi tapi tidak harus kepala sekolah penggerak menjadi komunitas penggerak di komunitas lagi. Malahan sarannya kemarin itu ada yang bertanya, ketika sudah menjadi penggerak di satu komunitas, bolehkah lagi menjadi penggerak di komunitas lain, seperti itu ya. Jadi jawaban dari pusat itu boleh tidak boleh tidak ada. Cuma nanti kalau sudah menjadi penggerak satu komunitas itu sudah cukup repot karena penggerak komunitas ini membentuk komunitasnya mungkin mudah, mengusulkan mudah, tapi bagaimana mempertahankan keberlangsungannya itulah yang perlu dijaga. Pertemuan rutinnya seperti apa, kegiatannya apa. Kalau sampai 2-3 komunitas penggerak yang ditangani ini sudah repot karena banyak juga pekerjaan yang lain seperti itu. Jadi kemudian apakah 3 penggerak ini melakukan aksi nyata masing-masing ya? Kalau dia satu sekolah seperti contoh tadi visi misi. Oke, jadi begini Bapak Ibu bahwa semua yang diusulkan mengerjakan tugasnya masing-masing sampai selesai aksi nyata. Hanya saja nanti bedanya bahwa direfleksi itu refleksinya masing-masing. Dokumen aksi nyatanya mungkin sama karena harus dikerjakan sama-sama. Tetapi nanti direfleksinya berbeda. Begitu. Misalnya ini saya membuat visi misi di perencanaan pembelajaran. Karena apa? Di dalam pilihan atau aturan dari aksi nyata itu ada nanti Bapak Ibu untuk kepala sekolah, khusus untuk kepala sekolah seperti visi misi ini adalah kepala sekolah. Begitu. Karena kebetulan saya ketua kepala SKB, jadi saya membuat visi misi. Mungkin Pak Darman kemarin buatnya apa, Ibu Hermin buatnya apa yang lain gitu. Jadi saya coba share screen boleh Pak Salihudin menunjukkan lagi ini supaya ya, silakan Pak, ini penting ya. Ya ini kebetulan ada aksi nyata yang belum saya kerjakan ya. Saya sudah selesaikan pelatihannya. Nanti kita bisa lihat di sini. Pilihan ininya. Pilihan aksi nyatanya. Kalau yang sudah dikerjakan biasa langsung terlihat aksi nyata, tidak kelihatan pilihannya. Kalau ini misalnya ini untuk topik proyek penguatan profil Pancasila, SMK dan paket C. Jadi ini di sini diberikan 4 pilihan ya Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu pilih. Kalau ini misalnya merancang modifikasi modul proyek, ini hanya untuk guru, kepala sekolah tidak usah ambil ini gitu. Jadi ada anunya Bapak Ibu ya.
Kalau ini misalnya yang ketiga, menentukan tema, topik, dimensi, elemen, dan sub-elemen dalam proyek. Ini guru dan kepala sekolah. Jadi nanti semua ada ininya Bapak Ibu, semua ada penjelasannya. Jadi sebetulnya tidak rumit kalau kita banyak waktu untuk mengerjakan ini, karena semua dijelaskan di sini Bapak Ibu. Jelas anunya. Petunjuknya, misalnya kita akan lihat sini rincian ya. Baca rincian. Jadi ini rinciannya. Misalnya kita merancang atau memodifikasi modul. Absen. Yuk. Oh, bagi suara. Ada bocor. Oh, ada bocor. Iya. Misalnya ini untuk merancang modul ya Bapak Ibu, misalnya memilih dari 4 pilihan, pilih 1 merancang modul, modifikasi proyek. Nanti setelah membuat rancangannya, di sini kan ada refleksi nih, nomor 5. Nomor 5 ini melakukan refleksi. Bagaimana melakukan refleksi? Boleh dengan cara sendiri. Ini cara sendiri ya, kalau kita tahu misal cara sendiri, misalnya melalui Google Form atau Microsoft Form, atau cara apapun itu, cara sendiri. Atau kalau tidak punya, masuk ke sini Bapak Ibu, perpustakaan belajar. Di perpustakaan belajar ini disiapkan cara melakukan refleksi. Jadi ada 6 cara di sini ya. Apakah cara selamat datang, topik 6 topik berpikir dan seterusnya ada. Silakan nanti Bapak Ibu punya banyak waktu nanti dicermati ini. Kalau saya tadi memilih yang cara yang tanyakan, sampaikan itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, di di pilihan aksi nyata ini nanti Bapak Ibu bisa cermati yang mana kira-kira bisa digunakan begitu. Jadi intinya bahwa boleh satu aksi nyata dikerjakan bersama-sama bertiga dan masing-masing nanti mengupload dokumentasinya, foto-fotonya mungkin sama, tapi refleksinya yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau mengusulkan 2 atau 3 orang satu komunitas itu semuanya harus mengerjakan aksi nyata. Kalau hanya 1, nanti 1 saja yang lulus. Gitu. Semuanya harus. Jadi bisa jadi diusulkan 3 hanya lulus 2 karena yang 1 mungkin tidak mengerjakan aksi nyata. Begitu. Kemudian pertanyaan itu saja barangkali ya yang saya bisa jawab. Pak Darman, mungkin yang lainnya itu pertanyaan ke PGP. Ya, dan mohon ditambahkan lagi Pak Darman, mungkin jawaban saya masih kurang, silakan. Ya, mungkin ya makasih Pak Nyoman, saya klarifikasi kembali ya. Ada pertanyaan tadi, apakah boleh kita mengusulkan di 2 komunitas? Jawabannya enggak boleh ya Bu, Bapak Ibu. Tapi kalau tergabung di beberapa komunitas bisa, tapi mendaftarkan sebagai penggerak komunitas di 2 komunitas berbeda itu tidak bisa, karena kalau sudah terdaftar sebagai penggerak komunitas pada satu komunitas itu akan tertolak jika didaftarkan di komunitasnya yang lain. Itu penyampaian pada saat kita webinar setelah kita dinyatakan lulus kemarin ya. Mungkin itu tambahan. Kemudian berdasar untuk pertanyaan PSP ya, Ibu, kebetulan saya di BGP Provinsi Sulawesi Tengah itu sebagai penanggung jawab Popja atau Popja PSP ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang tergabung di PSP, karena berdasarkan nomenklatur yang sudah disebutkan oleh Kepala Balai bahwa nomor 14 tahun 2022 bahwa BP PAUD kan berubah jadi BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian semua aktivitas yang dilaksanakan oleh P4TK IPA yang sebelumnya yang menangani PSP di Provinsi Sulawesi Tengah dan olahraga untuk menangani CGP, ya, PGP di Provinsi Sulawesi Tengah itu dialihkan ke Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Karena pada tanggal 30 Juni 2022 terjadi adanya cut off anggaran, maka ketersediaan anggaran belum ada. Jadi sekarang ini masih dalam penyusunan DIPA untuk di BGP ya, di BGP. Sehingga Bapak Ibu tadinya sudah sesuai jadwal ya, pelaksanaannya itu bulan Juli sudah dilaksanakan kegiatan PSP, maka kegiatan tersebut tertunda sampai menunggu
informasi selanjutnya. Kepala sekolah kan sudah digabungkan di grup ya, di grup yang sudah dibuat oleh BGP Provinsi Sulawesi Tengah. Di situ nanti akan diberikan arahan-arahannya. Untuk sekolahnya apa sudah melaksanakan IHT ya, Ibu Satriani sudah melaksanakan IHT ya? Tidak ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, untuk yang PSP, kenapa belum ada informasi lebih lanjut untuk kegiatannya? Jadi bersabar saja, jika anggaran sudah tersedia, maka akan dilaksanakan kegiatannya. Sampai tahap ini, kami masih pada tahap plotting pelatih ahli maupun fasilitator sekolah penggerak. Jadi ditata kembali karena adanya perpindahan dari P4TK ke BGP itu sekarang masih dalam tahap penataan kembali ya Bapak Ibu. Jadi semua data-data masih ditata kembali. Nanti insya Allah kalau anggaran sudah tersedia, kami akan sampaikan informasi di grup kepala sekolah PSP ya. Dan dia akan dilaksanakan segera, nanti diadakan pertemuan mungkin sebelumnya. Ya mungkin itu jawaban saya ya, menambahkan jawaban pertanyaan tadi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari kami, saya menjawab, mohon maaf tadi. Alhamdulillah kami sudah mengadakan EHT untuk pengimbasan kepada teman-teman dan sudah selesai sementara tahap pelaporan. Ya, insya Allah informasi ini akan kami sampaikan kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Ini sebagai informasi yang untuk menenangkan kami karena bagaimanapun kami juga dikejar dengan berbagai laporan dan aksi nyata dan kami sangat butuh bimbingan dan pencerahan dan lain-lain. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Satriani tidak usah cemas, tidak usah geli, saya insya Allah follow up tentang apa yang tertunda dari Ibu. Insya Allah kami dari Balai Guru Penggerak sesuai dengan visi kami yaitu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendidik lainnya, kepala sekolah, calon kepala sekolah, pengawas dan calon pengawas. Nah, insya Allah itu akan ditindaklanjuti sebagai follow up dari apa yang sudah Ibu keluh kesahkan tadi ya. Yang penting jangan cemas Ibu, kita selalu bergandengan tangan untuk bersama-sama melangkah ya. Karena waktu saya lihat ini sudah mau hampir selesai, kita buka saja untuk satu orang, Ibu Nirma Puspa sudah angkat tangan ini, yang terakhir ini ya. Mohon maaf yang lain, nantinya kalau tidak sempat kita tanyakan di sini, silakan nanti kita bertemu ya, apakah dalam kegiatan yang lain, ataupun juga langsung secara luring kita ya, dengan nanti saya berikan setelah akhir nomor-nomor kontak kami di Pokja Kemitraan. Ibu Nirma Puspa, silakan. Silakan, Bu. Didengar saya, Pak? Ya, dengar, Bu. Sangat bagus suaranya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan saya Nirma Puspa Liswati. Saat ini saya adalah guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Parigi Motong. Dan alhamdulillah sekarang menjadi pengajar praktik di Angkatan 5. Untuk saat ini, saya masih menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah. Februari 2021 sampai dengan Februari 2022 masih sebagai PLT. Kemudian kembali lagi 1 Juli 2022 di tempat yang berbeda, Pak. Jadi saya masih sebagai PLT sehingga untuk mengikuti sekolah penggerak itu ya ini masih keinginan masih menjadi cita-cita saja, Pak. Karena memang belum bisa untuk mendaftar sekolah penggerak dengan status saya sebagai PLT. Kemudian untuk mendaftar IKM, saya juga tidak bisa karena memang saat ini saya pindah-pindah sekolah. Dan sekolah saat ini yang saya tempati belum mendaftar kurikulum merdeka pada jalur mandiri, Pak. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah bisa saat ini saya mendaftarkan sekolah tempat saya bertugas di kurikulum merdeka pada jalur mandiri?
Akan tetapi walaupun belum mengikuti kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, Pak, saya di sekolah sudah menerapkan kurikulum tersebut, ya walaupun masih dalam tahap pembelajaran. Ini juga yang saya tanyakan, Pak, apakah bisa walaupun kita tidak mendaftar tersebut bisa melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kurikulum Merdeka tadi, Pak. Kemudian untuk komunitas, kemarin kita juga sudah mendaftar komunitas tersebut dengan teman-teman. Mungkin belum rezeki, kami juga belum lolos untuk mengikuti komunitas tersebut. Dan apakah selanjutnya untuk di pendaftaran ke-6 ini apakah bisa lagi kita mendaftar ketika kita tidak lolos di tahap pertama, Pak? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi ini tolong Ibu Milka atau Pak Rifai tolong dijawab. Kemudian yang kedua untuk Pak Nyoman dan Pak Darman. Silakan Ibu Milka. Ya, terima kasih Ibu Nirma untuk pertanyaannya. Jadi ini memang yang sering ditanyakan guru-guru di sekolah, bahwa sekolah kami apakah masih bisa mendaftar. Untuk mendaftar itu sudah tidak ada ya Bu, karena pendaftaran itu sebelum tahun ajaran dimulai seharusnya, supaya diimplementasikan ketika tahun ajaran baru. Nah, tidak menutup, maksudnya tidak tertutup bagi Ibu untuk menggunakan platform, karena di platform itu banyak referensi yang Ibu bisa gunakan untuk pembelajaran yang lebih baik, lebih adaptif, lebih inovatif, yang bisa membantu untuk pembelajaran sehari-hari. Jadi untuk IKM Mandiri sudah tidak ini ya Ibu, nanti tunggu tahun ajaran berikutnya untuk mengikuti. Tetapi Ibu tetap bisa memanfaatkan platform untuk pembelajaran sehari-hari. Belajar dulu saja Ibu ya melalui platform. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Rifai? Silakan Pak Rifai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Nirma yang hebat sebagai pengajar praktik di sekolah dasar ya. Tadi Ibu menyampaikan sudah 2 kali dilantik PLT. Ini kita mau PLT tidak bisa, Bu. Ibu luar biasa ini. Karena Ibu dipercayakan sebagai PLT, tentu secara administrasi harus kepala sekolah yang definitif untuk mendaftar baik di sekolah penggerak maupun di mendaftar lewat implementasi kurikulum Merdeka. Itu syarat administrasinya. Tapi paling tidak Ibu punya kemampuan yang luar biasa memandu teman-teman seperti yang disarankan oleh Ibu Milka tadi, memandu dan belajar sambil berbagi selain sebagai pengajar praktik, tentu sebagai guru dan kepala sekolah. Katakanlah itu PLT itu hanya jabatan sementara. Mudah-mudahan kita berdoa supaya segera definitif, dan syarat itu minimal 2 tahun untuk menjadi mendaftar di sekolah penggerak. Tapi paling tidak untuk berbagi dan belajar dan berbagi di platform Merdeka Mengajar tentu lebih leluasa Ibu mengeksplor, dan bisa saja sebagai pengajar praktik Ibu bisa menularkan berbagi dengan teman-teman guru penggerak. Saya pikir itu jelas ya Bu. Jadi mudah-mudahan ke depan Ibu kita doakan supaya segera bisa definitif menjadi kepala sekolah. Demikian, terima kasih. Allah alam bisawab. Alhamdulillah sudah bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman lain. Demikian Pak Moderator, Pak Haja Salehudin. Terima kasih banyak Ibu Milka dan Pak Rifain. Kemudian tadi pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Darman dan Pak Nyoman, silakan Pak, tentang komunitas ya, komunitas belajar. Halo Pak Darman. Ya, silakan. Ya, saya menangkap hanya satu tadi. Ini nanti Pak Darman yang sempurnakan. Apakah ketika pernah mendaftar lalu tidak dinyatakan lolos, apakah bisa mendaftar kembali? Ya memang dalam formulir itu juga ada Ibu ya, bahwa dinyatakan kalau sudah lolos pada tahap 1, 2 atau tahap sebelumnya, maka tidak perlu lagi mendaftar. Artinya bahwa sejauh belum lolos masih bisa mendaftar terus. Contohnya kami ini Bapak Ibu. Kami sebenarnya di tahap 2 itu sudah
mau mencoba mendaftar tapi tidak jadi. Lalu di tahap 3 kami mendaftar tapi tidak menyelesaikan tugas. Lalu gagal di situ, tidak lolos, lalu nanti di tahap 4 lagi baru kami mendaftar dan menyelesaikan tugas baru lolos. Seperti Pak Darman bilang tadi, di tahap 3 kami tidak lolos, nanti di tahap 4. Jadi sejauh belum lolos dan belum terdaftar di PMM, itu masih bisa mendaftar lagi. Karena begini juga saya agak tambahkan tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita sudah dinyatakan lolos dan registrasi kembali komunitas kita itu untuk di fitur PMM itu ada batas waktunya, Bapak Ibu. Umpamanya kita hari ini menerima surat di akun Belajar ID kita ketika kita sudah dinyatakan lolos. Daftar kembali itu ada batas waktunya. Kalau kami kemarin itu sampai pukul 20.00 malam kalau tidak salah itu. Begitu. Jadi ada batas waktunya. Ketika batas itu kita tidak usulkan kembali, tidak terdaftar dia di PMM, begitu Bapak Ibu. Itu mungkin untuk sementara. Pak Darman, silakan disempurnakan. Ya Pak Darman, sudah. Ya, saya pas Pak. Mungkin cuma saran saja kalau untuk penggerak komunitas, pilihlah orang-orang yang bisa ini ya, ada waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas karena itu syarat utamanya ya Bapak Ibu. Ya, gitu. Kemudian kalau mendaftarnya untuk angkatan 6 kayaknya dibuka mulai tanggal 1 ya Bapak Ibu. Tanggal 1 bisa melalui fitur PMM atau melalui link https://2 ada di chat room ya, kami cantumkan. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu juga yang tidak bisa kita penuhi ya, di mana kita melihat bahwa waktu sudah selesai dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah memberikan respon yang positif. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Kita berikan dulu aplaus kepada Bapak Ibu narasumber dengan mengangkat tangan sambil menepuk ya. Oke, Yanda Bunda, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian seluruh rangkaian diskusi kita. Tentunya apa yang telah dijawab oleh Bapak Ibu narasumber kiranya dapat memberikan nilai tambah bagi kita sebagai bekal untuk segera membentuk komunitas belajar di daerah masing-masing. Mengakhiri acara temu webinar ini, saya memberikan closing statement sebagai kesimpulan bahwa komunitas belajar adalah wadah untuk berbagi praktik baik dalam mengakselerasi implementasi kurikulum merdeka, sehingga akan terwujud pendidikan tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan untuk anak didik kita di masa kini dan masa depan nanti. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun, ikan cumi berteman siput, sama-sama tak punya lutut, bertambah sudah ilmu mengikut, sampai jumpa di som berikut. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom meeting ini, dan insya Allah ke depan nanti kami akan tetap mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan lanjutan daripada komunitas belajar ini. Akhirnya dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya menutup kegiatan webinar pembentukan komunitas belajar sebagai wadah penggerak dalam program Merdeka Belajar dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada foto bersama Pak? Ya, foto bersama dulu. Silakan. Ibu Nun, foto bersama. Ya, silakan diaktifkan kamera videonya Bapak Ibu. Pojokan. Oke, di slide ketiga lagi. Ibu Zakia, Ibu. Slide keempat. Oke, ada Pak Suwarnawa, Ibu Nur Hidayah.
Ibu Rabik. Wah. Ibu Nur Hidayah senyumnya manis. Slide 5, Bapak Ibu, silakan aktifkan kamera. Senyum terus saja. Oke, terima kasih. Sudah Pak Moderator. Yang jelas nanti kalau Ibu Nunung yang foto ini pokoknya glowing semua kita punya muka ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan selamat beristirahat. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah ya. Selamat. Sindef dulu. Mohon maaf, mau Sindef ya. Mari Bu.